Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Rasya Putri Azara dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia unsur mengenai logam alkali dan alkali tanah. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang sifat atau ciri yang dimiliki logam secara umum. Yang pertama, logam itu memiliki struktur yang keras. Yang kedua, logam itu memiliki titik leleh yang tinggi, bisa sampai 1538 derajat Celcius. Sekarang saya akan menjelaskan tentang logam alkali. Apa sih logam alkali itu? Logam alkali merupakan unsur-unsur golongan 1A pada tabel periodik, kecuali hidrogen, memiliki konfigurasi elektron atau jumlah elektron valensinya 1, terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium, yang dapat diingat dengan lina kabur, Robi CS, frustasi. Lina kabur, Robi CS, frustasi. Beberapa logam alkali seperti litium, natrium, dan kalium memiliki massa jenis yang kurang dari massa jenis air. Jadi, jika dia dimasukkan ke dalam air, dia akan mengapung. Logam alkali juga memiliki beberapa sifat, yaitu sifat fisis, sifat atomik, dan sifat kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat fisis logam alkali. Sifat fisis logam alkali yang pertama ada mengkilap. Kedua, konduktor listrik yang baik. Yang ketiga, lunak. Dan yang keempat, titik lelehnya sangat rendah. Kenapa sih logam alkali itu lunak dan titik lelehnya sangat rendah? Kita bisa analisis dari jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh logam alkali itu cuma 1. Karena jumlah elektron valensinya cuma 1, jadi energi ionisasinya itu sangat rendah. Karena energi ionisasinya sangat rendah, maka elektron itu mudah lepas dan bergerak di antara logam-logam alkali, sehingga ikatan logamnya melemah dan menjadi lunak, serta titik lelehnya sangat rendah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sifat atomik logam alkali. Di dalam sifat atomik logam alkali ini ada keteraturan sifat litium ke francium, yaitu yang pertama, jari-jari atomnya bertambah. Yang kedua, keelektronegatifannya itu berkurang. Energi ionisasinya itu berkurang. Nilai bilangan oksidasi plus 1 pada keadaan paling stabil. Yang ketiga, saya akan membahas sifat kimia logam alkali. Sifat kimia logam alkali yaitu energi ionisasinya kan rendah, menyebabkan logam alkali ini mudah melepaskan elektron. Melepaskan itu bukan berarti terbuang percuma, tetapi elektron ini digunakan untuk bereaksi atau berpasangan. Sehingga logam alkali ini merupakan logam yang sangat reaktif karena sangat mudah melepaskan satu elektron untuk bereaksi. Kereaktifan logam alkali ini dapat meningkat dari litium ke francium. Begitu pula dengan sifat reduktor yang sangat kuat. Hampir semua senyawa alkali ini bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Logam alkali juga bereaksi dengan air, hidrogen, oksigen, dan halogen. Yang pertama, saya akan membahas tentang reaksinya dengan air. Logam alkali ini dapat bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Seperti litium bereaksi dengan agak pelan. Seperti natrium yang bereaksi agak hebat karena mengeluarkan percikan api. Dan kalium, rubidium, dan cesium bereaksi meledak saat dimasukkan ke dalam air. Karena reaksi tersebut sangat eksoterm sehingga gas hidrogen yang terbentuk akan terbakar. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali ini bisa bereaksi dengan gas hidrogen, membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Yang ketiga, reaksi dengan oksigen. Logam alkali ini dapat bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Jika oksigennya terbatas, pada umumnya akan terbentuk oksida. Namun, jika oksigennya berlebihan, natrium akan membentuk peroksida, dan kalsium, rubidium, dan cesium itu akan membentuk superoksida. Yang keempat, ada reaksi dengan halogen. Logam alkali ini dapat bereaksi dengan halogen seperti Br2, I2, Cl2, F2, membentuk senyawa garam halida. Logam alkali juga memiliki warna nyala. Ketika dipanaskan dengan suhu yang tinggi, setiap unsur akan memancarkan radiasi elektromagnetik yang khas. Hal ini terjadi akibat elektron pada atom unsur mengalami eksitasi atau perpindahan
ke energi yang lebih tinggi, dan ketika elektron itu kembali ke energi yang semula, diikuti pancaran foton. Keunikan ini digunakan untuk mengenali suatu unsur, seperti litium berwarna merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu muda, rubidium berwarna ungu, dan cesium berwarna biru. Contoh soal logam alkali. Yang pertama, keteraturan yang tampak pada unsur logam alkali dari urutan atas ke bawah golongan adalah A. Kerapatan semakin kecil, B. Jari-jari logam semakin kecil, C. Jari-jari ionik semakin kecil, D. Titik didih semakin kecil, E. Kekerasan semakin besar. Jawabannya adalah titik didih semakin kecil. Sekarang saya akan membahas tentang logam alkali tanah. Apa sih logam alkali tanah itu? Logam alkali tanah itu unsur-unsur golongan 2A yang mempunyai jumlah konfigurasi elektron atau jumlah elektron valensinya 2. Terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, yang dapat diingat dengan beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Logam alkali tanah ini hampir mirip dengan logam alkali pada sifat umumnya. Yang pertama, mengkilap. Yang kedua, konduktor listrik yang baik. Perbedaan logam alkali dan logam alkali tanah termasuk sifat fisis logam alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah ini lebih keras daripada logam alkali. Dapat dibuktikan dengan titik leleh alkali tanah 5-7 kali lipat dari logam alkali pada periode yang sama. Tetapi titik leleh logam alkali ini lebih rendah daripada logam transisi. Titik leleh yang tinggi ini yang dimiliki oleh alkali tanah ini disebabkan karena jumlah elektron valensinya itu lebih banyak daripada logam alkali, sehingga ketika membentuk ikatan logam maka akan tercipta kerapatan awan elektron yang tinggi, menyebabkan alkali tanah itu memiliki kekerasan dan titik leleh yang sangat tinggi daripada alkali. Konfigurasi elektron ini pula yang menyebabkan massa jenis alkali tanah ini lebih tinggi atau lebih banyak daripada logam alkali. Aplikasi senyawa alkali tanah ini biasanya ada pada gips atau gipsum yang digunakan untuk menstabil posisi tulang atau sendi yang dalam perawatan atau penyembuhan akibat tulang retak atau patah tulang. Yang kedua, ada sifat atomik alkali tanah. Di dalam sifat atomik alkali tanah ini ada keteraturan sifat berilium ke barium, yaitu jari-jari atomnya itu bertambah. Yang kedua, energi ionisasinya itu berkurang dan keelektronegatifannya itu berkurang. Sifat kimia pada logam alkali tanah. Sifat kimia pada logam alkali tanah ini hampir mirip dengan logam alkali, tetapi alkali tanah ini tidak sereaktif logam alkali seperiode. Kereaktifan logam alkali tanah ini meningkat dari berilium ke barium. Nilai potensial standar logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan kalsium, strontium, dan barium ini memiliki daya reduksi yang lebih kuat daripada natrium. Logam alkali tanah juga bereaksi dengan air, hidrogen, halogen, dan udara. Yang pertama, saya akan menjelaskan reaksinya dengan air. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat pelan dengan air dingin, sedangkan berilium tidak bereaksi dengan air. Yang kedua, ada reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan hidrogen, membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan halogen, membentuk senyawa garam halida. Dan yang keempat, reaksi dengan udara. Jika dipanaskan, logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan udara, yaitu nitrogen dan oksigen di udara, membentuk nitrida dan oksida. Lalu, logam alkali tanah juga memiliki warna nyala yang khas seperti logam alkali. Yang pertama, berilium dan magnesium yang berwarna putih.
Yang ketiga, kalsium yang berwarna jingga, lalu strontium yang berwarna merah, barium yang berwarna hijau. Lalu, contoh soal pada logam alkali tanah yang pertama, logam alkali tanah berikut yang tidak menghasilkan gas hidrogen jika bereaksi dengan air. A. Barium, B. Strontium, C. Magnesium, dan D. Berilium. Jawabannya adalah berilium, karena berilium tidak bereaksi dengan air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.